Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winanda Dwi Novianti dari Program Studi Magister Manajemen kelas non-reguler Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen operasi tentang forecasting. Ada dua jurnal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah analisis dan peramalan atau forecast dalam penjualan sepeda motor Yamaha pada PT Lautan Teduh. Jurnal disusun oleh Wawan Hernando dan Diana dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Jurnal yang kedua adalah analisis ramalan penjualan dan persediaan produk sepeda motor Suzuki pada PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang. Jurnal disusun oleh Stasia Aparuntu Indri D. Palendeng dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Latar belakang masalahnya adalah yang pertama, kurang tepatnya peramalan penjualan di kedua perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya persediaan, dan yang ketiga adalah penurunan jumlah penjualan. Untuk tinjauan pustakanya adalah yang pertama, peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan model pendekatan sistematis. Yang kedua adalah persediaan. Persediaan merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, atau produk akhir, bahan-bahan pembantu, atau pelengkap dan komponen-komponen lain yang menjadi bantuan keluaran produk perusahaan. Untuk kerangka pemikirannya adalah dari data perusahaan, kita dapat mengetahui tentang pengendalian persediaan perusahaan, lalu melakukan peramalan dengan metode moving average, weight moving average, exponential smoothing, dan metode last square. Yang tujuannya adalah untuk menentukan peramalan jumlah unit penjualan dan menentukan metode peramalan yang tepat untuk perusahaan. Teknik analisis datanya adalah untuk PT Lautan Teduh menggunakan 3 metode peramalan. Yang pertama adalah metode moving average, yang kedua metode exponential smoothing, dan yang ketiga adalah metode last square. Sedangkan untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang juga menggunakan 3 metode peramalan. Yang pertama adalah metode moving average, yang kedua metode exponential smoothing, dan yang ketiga adalah metode weight moving average. Untuk hasil dan pembahasannya adalah yang pertama untuk data aktualnya. Data yang digunakan dalam perhitungan peramalan adalah untuk PT Lautan Teduh adalah data penjualan real Yamaha Vega R tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang menggunakan data penjualan tahun 2018 bulan Januari sampai dengan Juni. Untuk metode peramalan yang pertama adalah metode moving average. Untuk PT Lautan Teduh, dengan metode moving average, hasil peramalan penjualannya adalah 15 unit, nilai MAD-nya adalah 11,33, nilai MSE-nya adalah 175,33, dan nilai MAP-nya adalah 3,91%. Untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang, untuk metode moving average-nya ada dua, yaitu 3 bulanan dan 5 bulanan. Untuk hasil metode moving average 3 bulanan, peramalan penjualannya adalah 97,667 unit atau sama dengan 98 unit. Nilai MAD-nya adalah 20,644, nilai MSE-nya adalah 589,533, dan nilai MAP-nya adalah 19,53%. Untuk metode moving average 5 bulanan, hasil peramalan penjualannya adalah 90 unit, nilai MAD-nya adalah 23,231, nilai MSE-nya adalah 793,483, dan nilai MAP-nya adalah 21,57%. Untuk metode yang kedua adalah metode exponential smoothing. Untuk PT Lautan Teduh,
Hasil forecast dengan metode eksponensial smoothing adalah peramalan penjualannya dengan alfa 0,1 hasilnya adalah 19,15 unit. Sedangkan untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang, peramalan penjualan dengan alfa 0,1 hasilnya adalah 97,045 unit. Sedangkan dengan alfa 0,5 hasilnya adalah 95,112 unit. Untuk metode yang terakhir adalah untuk PT Lautan Teduh, metode yang terakhir adalah metode last square. Untuk hasil forecast-nya dengan metode last square, penjualannya adalah 12 unit, nilai MAD 7, nilai MSE 61,5, dan nilai MAPE 154%. Sedangkan untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang, dengan metode weight moving average 3 bulanan dan 5 bulanan. Hasilnya adalah untuk weight moving average 3 bulanan, penjualannya adalah 96,6 unit, nilai MAD-nya adalah 21,122, nilai MSE-nya adalah 627,95, nilai MAPE-nya adalah 19,8%, sedangkan untuk weight moving average 5 bulanan, hasilnya adalah penjualannya 93,4 unit, nilai MAD-nya 22,867, nilai MSE-nya 707,474, dan nilai MAPE-nya adalah 21,23%. Untuk perbandingan metode peramalannya adalah metode peramalan yang terbaik untuk PT Lautan Teduh adalah metode last square. Sedangkan untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang, metode peramalan yang terbaik adalah metode moving average 3 bulanan. Kesimpulannya adalah untuk PT Lautan Teduh, metode peramalan yang paling tepat adalah metode last square dengan nilai MAD, MSE, dan MAPE yang terkecil dibandingkan dengan metode moving average dan exponential smoothing. Hasil forecasting persediaan dan penjualan yang paling efektif adalah dengan metode last square, di mana nilai forecastingnya adalah 12 unit, yang adalah nilai terkecil dibandingkan dengan nilai forecasting dengan metode lain. Untuk PT Sinar Galesong Mandiri Malalayang, metode peramalan yang paling tepat digunakan di perusahaan tersebut adalah metode moving average 3 bulanan dengan nilai MAD, MSE, dan MAPE yang terkecil dibandingkan dengan metode weight moving average dan exponential smoothing. Hasil forecasting penjualan yang paling efektif dan mendekati nilai persediaan adalah hasil forecasting dengan metode moving average 3 bulanan. Untuk sarannya adalah metode peramalan yang digunakan untuk menentukan jumlah persediaan dan penjualan yang tepat akan berbeda-beda di setiap perusahaan. Perusahaan sebaiknya melakukan perhitungan peramalan dengan beberapa metode peramalan yang berbeda, supaya dapat menentukan metode peramalan yang paling tepat bagi perusahaannya. Dengan penentuan metode peramalan yang tetap dan tepat bagi perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan persediaan minimum yang efisien dan dapat meminimalkan biaya penyimpanan. Selain itu, perusahaan juga dapat menentukan jumlah penjualan unit yang tepat dengan melakukan peramalan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.